Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Honda Civic Type R. Sudah beberapa bulan saya punya mobil ini, bahkan sudah melakukan track day di 2 sirkuit, di sirkuit Mandalika dan di sirkuit Ancol juga. Dan mobil ini luar biasa, nggak nyesel sama sekali saya beli mobil ini. Tapi namanya mobil pasti ada ketidaksempurnaannya. Dan dia pasti punya kelemahan selain kelebihan. Nah, di video kali ini saya akan sampaikan ke Anda setelah beberapa lama memakai mobil ini, apa saja hal yang saya suka sekali dari mobil ini dan apa hal yang saya tidak suka dari Honda Civic Type R FL5 ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan hal-hal apa yang saya suka dan saya tidak suka dari mobil ini, saya jelaskan sedikit, spek mobil ini masih full standar untuk mesinnya, transmisinya, kaki-kakinya, eksteriornya. Sedangkan untuk interiornya, hanya setirnya yang saya ganti. Kalau setirnya sebelumnya suede, sekarang saya ganti yang tipe kulit. Karena Type R itu sebenarnya ada yang kulit, ada yang suede, yang masuk ke Indonesia itu suede. Cuman saya nggak suka suede itu kalau misalnya kita agak kotor atau apa tuh sangat mudah untuk terlihat usang gitu ya. Jadi itu saya simpan dan saya ganti yang kulit serta klaksonnya. Kalau yang tadinya klaksonnya khas, pas banget lagi ada mobil klakson. Kalau yang tadinya klaksonnya Tintin, kalau sekarang sudah jadi hahaha. Dan satu lagi yang saya tambahkan di mobil ini, sekarang mobil ini sudah menggunakan dashcam Asdom M550 Pro. Ya, saya pasang dashcam Asdom ini karena dashcam kayaknya sekarang sudah benar-benar penting sekali untuk kita install di mobil. Karena di jalan itu banyak kejadian tidak terduga, baik yang menimpa orang lain maupun menimpa kita. Kalau ada menimpa orang lain, dashcam ini bisa merekam dan kalau dibutuhkan Anda bisa membantu orang atau pihak yang tidak bersalah dari rekaman dashcam Anda. Kemudian dashcam ini juga bisa merekam misalnya kita mengalami intimidasi, kekerasan, ketidakadilan di jalan gitu. Ini bisa menjadi bukti hukum dashcam ini. Makanya sebagian besar mobil saya, apalagi yang sering dipakai itu, selalu saya pasangkan dashcam. Nah, Asdom M550 Pro ini dia punya 3 kamera. Jadi ada kamera ke depan, ada kamera indoor untuk mengarah ke belakang, dan ada kamera untuk mengarahkan ke kabin. Jadi bisa kelihatan saya di sini. Terus kalau kita ada penumpang semua, jadi semuanya bisa kelihatan. Nah, bedanya Asdom yang M550 Pro dengan yang bukan Pro seperti yang saya pasang di Wuling REV saya, itu adalah yang Pro ini sudah Wi-Fi-nya 5 GHz. Jadi dia punya konektivitas itu lebih cepat kalau ke handphone. Dan juga untuk kamera belakangnya yang 550 Pro ini memang sudah spek kamera untuk ditaruh di dalam kendaraan, kamera indoor. Untuk resolusinya sendiri, untuk kamera depannya itu 4K, sedangkan untuk yang kamera kabin dan belakang itu 1080 pixel, 30 fps. Jadi kalau mau buat vlog juga layak ini. Gambarnya jelas sekali dan resolusinya tinggi. Kemudian di saat Anda parkir, ada 24-hour parking mode. Walaupun di mode ini menggunakan frame rate yang lebih rendah, tapi minimal selama 24 jam Anda bisa memantau mobil Anda pada saat parkir. Dan dia juga ada mikrofon, jadi kedengeran suara dari kabin. Ada G-sensor yang dia bisa merekam kalau misalnya terjadi kecelakaan, itu di lock filenya. Memorinya support sampai 128 GB dan dia bisa memberikan data kecepatan dan koordinat ketika dia sedang merekam. Nah, tapi kalau Anda butuh yang punya GPS tracker yang bisa memantau posisi kecepatan mobil setiap saat, bahkan melihat footage penumpang di dalamnya, Anda juga bisa pakai yang Asdom C9 Pro seperti yang saya pakai di Toyota Alphard saya. Dan senangnya semua produk Asdom ini digaransi 1 tahun.
Nah jadi kalau udah ada dashcam, kalau pas mobil saya lagi pinjemin ke Abel, dia nggak bisa ugal-ugalan. Abang nggak ugal-ugalan. Oh, kamu nggak pernah ugal-ugalan? Enggak. Nah, nanti kita cek di dashcam. Oke, kita langsung ke videonya. Nah, artinya dengan Asdom M550 Pro ini saya menjadi lebih tenang dan kamera ini akan memantau keadaan sekitar mobil walaupun sedang tidak saya bawa atau sedang diparkir. Dan kalau lagi saya bawa juga mobil ini bisa merekam semua kejadian yang ada di sekitar mobil. Oke, sekarang kita akan masuk ke hal yang saya suka dan hal yang tidak saya suka. Hal pertama yang tidak saya suka dari mobil ini adalah harganya. Yes. Harganya di luar dugaan dan bukan hanya saya tapi seluruh penggemar Civic Type R di dunia terkejut ketika Honda mengumumkan harga FL5 ini. Bahkan di Thailand yang harganya itu sebenarnya mirip dengan Indonesia, mobil ini sempat dikeluarkan di awal dengan harga 1,7 miliar rupiah. Honda Indonesia melakukan berbagai usaha untuk meringankan harga mobil ini dan akhirnya berhasil, tapi tetap saja harganya masih 1,4 miliar rupiah kurang 1 juta. Jadi 1,399 miliar rupiah, naik jauh dari sebelumnya yang hanya di 1,1 miliar rupiah. Dan dengan harga itu kita bisa dapat performance car dari Eropa yang mungkin tenaganya lebih besar. Jadi untuk harganya memang di luar ekspektasi saya, tinggi sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke hal yang saya suka dari mobil ini. Yang paling pertama jelas eksteriornya ini ganteng banget, apalagi dibandingkan dengan Civic Type R sebelumnya. Ini jauh lebih mature, tapi tetap garang, elegan, dan ganteng. Nah, itu satu dari bentuk eksteriornya. Tapi selain itu, saya juga senang bahwa mobil ini lebih susah buat dipalsukan ketimbang yang generasi sebelumnya. Kita tahu yang FK8 itu berbasis dari Honda Civic Hatchback, dan Honda Civic Hatchback ada di sini, dan dengan sedikit modifikasi itu bisa dibuat Honda Civic Hatchback reguler menjadi seperti Type R. Tapi kalau ini tidak bisa karena Honda Civic Hatchbacknya sendiri itu tidak masuk ke Indonesia. Kalaupun masuk di Civic Type R terbaru ini, gembung-gembung bodinya tuh beda. Pintunya beda, spakbornya beda, kap mesinnya beda, bumpernya beda. Hampir semua bagian dari bodi ini beda yang membuat hampir mustahil untuk mengubah sebuah Civic Hatchback biasa menjadi seperti Type R. Jadi ini bentuknya jauh lebih keren, lebih elegan, dan tidak mungkin untuk dipalsu. Hal yang kurang saya suka berikutnya adalah suara. Well, oke, Honda Civic Type R sudah 3 generasi menggunakan turbo yang itu juga sudah mengurangi karakter suaranya. Yang tadinya itu bisa melengking sampai 9.000 RPM, sekarang RPM hanya 7.000. Walaupun 7.000 itu tetap tinggi ya untuk sebuah mesin turbo. Tapi suaranya itu mungkin karena regulasi desibel ya di dunia, jadi standarnya itu suaranya nggak menggugah sama sekali. Saya tarik ya, kayak gini suaranya. Itu ekspresi saya tadi bukan untuk suaranya, tapi untuk akselerasinya yang emang kenceng. Tapi suaranya ya biasa gitu ya. Kalau kita masuk ke mode Plus R, itu ada suaranya ada mendengung sedikit. Nah itu lebih asik lah suaranya. Tapi ada sebagian itu suara buatan gitu, bukan suara asli mesin. Jadi ya suaranya kurang berkarakter. Mungkin saya harus ganti knalpot yang sport performance ya. Jadi desibelnya masih memenuhi regulasi tapi ada karakternya gitu. Tapi kalau standarnya karakternya kurang. Hal yang saya suka berikutnya adalah jelas performa dari mesinnya. 2000 cc turbo 315 HP, torsi 420 Nm. Tapi bukan cuma sekedar angka, tapi rasa akselerasi dari mobil ini tuh benar-benar luar biasa. Kenceng sekali ini mobil dan sangat
sangat tertata ya ininya balance-nya. Jadi walaupun ini penggerak depan tidak ada torque steer, mobil itu lurus aja. Saya bisa akselerasi pakai gigi 2. Lihat, tidak ada torque steer sama sekali. Setir itu tetap lurus. Dan 0 sampai 100 km per jam itu dalam 5,2 detik. Tapi itu pun karena ini penggerak depan kan, jadi startnya agak susah. Tapi begitu berakselerasi terasa seperti mobil 4 detikan 0-100-nya. Dan top speednya dong 270 km per jam. Saya nggak pernah coba, tapi itu saya lihat speknya, itu yang saya suka. Benar-benar performa dari mesinnya ini nggak salah, dia menyandang badge Type R. Hal yang tidak saya suka berikutnya adalah mobil ini punya kamera mundur, tapi tidak ada kamera 360 dan tidak ada sensor parkir gitu. Padahal sebenarnya sensor parkir kan nggak mahal gitu, tapi dia bisa memperingatkan kita lebih presisi lah ketika kita mau menyentuh sesuatu. Kalau kamera kan ada biasnya, kita bisa melihat keadaannya secara umum, tapi begitu sudah mau memepet ke satu tembok atau tiang, apalagi di parkir yang sempit, sensor parkir akan lebih berguna. Saya tadinya berharap ada sensor parkir di sini atau mungkin kamera 360, mengingat harga mobilnya cukup tinggi. Hal berikutnya yang saya suka adalah gearbox-nya. Ini adalah perpindahan gigi manual terbaik yang pernah saya coba. Jadi dia presisi, kemudian juga nggak terlalu jauh jarak mainnya, beratnya pas, tidak terlalu enteng, tidak terlalu berat. Begini nih seharusnya transmisi manual, dan bikin Anda tuh pengen pindah gigi, walaupun nggak perlu pindah gigi, tuh pengen pindah gigi hanya untuk merasakan kenikmatan pindah gigi gearboxnya ini. Kemudian rasionya juga pas, 6 speed dan manual ya. Satu ciri khas dari Type R yang tidak diganggu gugat sampai sekarang. Tidak pernah ada Honda Civic Type R itu otomatis, dan itu tetap dipertahankan. Mereka tetap pakai gearbox manualnya, dan pengalaman Honda sekian puluh tahun, 30 tahun, hampir 30 tahun mendesain transmisi manual untuk Type R benar-benar terasa di sini. Enak banget pindah giginya. Hal berikutnya yang saya suka adalah handling dari mobil ini. Mobil ini di reset di sirkuit Suzuka, di sirkuit Nürburgring, yang bikin mobil ini handlingnya mirip mobil balap. Bahkan ada sejumlah mobil balap di Sentul yang pernah saya coba yang handlingnya aja nggak sebaik ini. Ini bener-bener super presisi. Kayak ada super glue gitu. Bener-bener nggak ada body roll, nggak ada decit. Itu G-force-nya keras sekali pada saat kita menikung ke kiri dan ke kanan. Nah, tapi handling yang bagus nggak mungkin dong kita tes maksimal di jalan raya. Makanya mobil ini juga pernah saya bawa ke Mandalika, dan itu luar biasa hasilnya, karena lap time-nya itu bisa menyentuh 1 menit 52,7 detik, dan itu fenomenal untuk mobil standar. Salah satu hal paling signifikan yang membuat lap time-nya begitu kencang adalah handling-nya yang luar biasa. Dan saya senang banget udah bawa mobil ini ke Mandalika. Untuk sementara untuk front wheel drive ini yang paling kencang, belum ada yang lebih kencang, dan rasanya sulit mencari mobil front wheel drive lainnya yang standar pabrik yang bisa lebih kencang dari ini. Tapi pada saat saya ke Mandalika tentunya ada persiapan yang saya lakukan, yaitu memasang PPF, Paint Protection Film. Jadi saya pasang Vicul PPF di sini karena sebersih-bersihnya sirkuit tetap pasti bisa ada kerikil atau partikel yang keluar dari mobil depan kalau kita pas deket-deketan dengan mobil depan, dan itu kecepatannya ekstrim 200 km per jam lebih, sehingga sudah saya lindungi dulu mobil ini dengan Vicul PPF. Tapi setelah saya mencoba handling dan saya balik dari Mandalika, hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa apakah
PPF-nya ada kerusakan dan apakah catnya tetap terlindungi setelah dipakai track day di sirkuit. Dan ini hasilnya. Oke, udah dilakukan pengecekan dan benar ternyata ada sejumlah bekas dari stone chip yang terjadi di mobil. Karena seperti kita tahu sebenarnya Vicul PPF ini dia punya fitur self healing. Jadi kalau misalnya ada baret-baret ringan, begitu dia kena matahari, panas matahari, dia self healing. Tapi sampai derajat tertentu ketika baretnya itu lumayan parah, dia tidak bisa self healing dan dia akan meninggalkan bekas. Dan ini wajar karena di Mandalika kita itu speednya sampai 200 km per jam lebih. Dan ada beberapa kali itu ngebuntutin mobil lain. Dan walaupun sirkuit Mandalika itu sangat bersih, tapi yang namanya sirkuit outdoor bisa aja tetap ada 1-2 kerikil yang menempel di mobil depan, kemudian terlempar seperti peluru ke mobil ini. Dan ini, jadi ada 1, ada 2, ada 3. Sebenarnya ini juga sedikit banget ya, karena yang saya rasa waktu di Mandalika ya ada lebih lah dari 10 kerikil yang menabrak mobil. Dan sekarang pertanyaannya, apakah baret di sini merusak cat mobil? Karena sebenarnya itu kan kenapa kita pasang PPF, supaya PPF inilah yang menahan semua baret-baret ini sehingga cat mobil kita aman. Nah, sekarang saya minta ke Vicul PPF untuk membuka PPF di bagian depan ini untuk melihat apakah baret cat aslinya. Alhamdulillah ini dibuka dan tidak ada bekas sedikit pun bahwa mobil ini pernah ditabrak oleh kerikil dalam kecepatan tinggi yang bahkan itu cukup kuat buat melukai PPF-nya, tapi ternyata catnya terlindungi. Dan inilah memang tujuannya kenapa PPF itu dipakai. Karena bayangin, kalau sampai kemarin dari Mandalika itu catnya terluka, artinya kan itu akan ada di sini selamanya, kecuali saya mau merepaint ini dan menjadi tidak original lagi catnya. Tapi alhamdulillah terlindungi benar dengan Vicul PPF ini. Jadi saya makin percaya diri. Jadi kedepannya mungkin saya akan melakukan track day lagi tanpa merasa khawatir dengan mobil ini. Sekarang saya akan minta untuk dipasangkan lagi dan kita akan lanjutkan ke poin berikutnya. Oke, balik lagi. Nah, kalau sebelumnya itu hal yang saya suka, sekarang balik ke hal yang tidak saya suka. Itu berikutnya adalah traction controlnya. Jadi sebenarnya bukan masalah di traction controlnya ya, tapi lebih di software yang memanage traction controlnya itu tidak bisa off kecuali di mode plus R. Nah, pada saat saya di Mandalika kemarin, itu sebenarnya plus R itu kan artinya mode suspensi juga paling keras, dan itu terlalu keras untuk sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika malah harus lebih empuk sedikit. Dan pada saat saya pakai mode yang empuk itu, artinya kan saya tidak bisa di plus R, saya harus di mode normal atau sport untuk suspensinya. Nah, itu traction controlnya dan stability controlnya tidak bisa off 100%. Jadi kadang-kadang kalau saya udah mulai geser dikit itu dikurangin tenaganya. Padahal saya berharap ketika saya sudah memencet traction control itu sampai off, stability control itu sampai benar-benar off, itu saya berharap ya 100% off. Tapi ternyata hanya bisa di mode plus R, yang mana mode plus R itu untuk beberapa sirkuit termasuk Mandalika terlalu keras suspensinya. Mungkin harus sirkuit yang lebih halus lagi baru itu pas. Nah, itu mode traction controlnya. Andaikan bisa 100% off di semua mode, pasti akan lebih perfect lagi untuk track day. Hal yang saya tidak suka berikutnya, sebenarnya ini berkaitan dengan sesuatu yang saya suka. Saya suka ini transmisinya dari metal, keren sekali, warnanya silver dan hurufnya merah, dan ini khas Type R dari generasi pertama. Satu yang tidak saya suka adalah ketika mobil ini habis dijemur panas. Panas gitu dalamnya. Ini panas sekali gitu. Dan
gitu. Padahal kan kalau mobil manual kita nggak bisa cuma sekali masuk satu, habis itu masuk dua gitu. Itu panas sekali, adalah sekitar 5 menit sampai 10 menit panasnya, baru habis itu normal dan bisa Anda pegang secara nyaman. Ini panas sekali kalau lagi dijemur. Hal berikutnya yang saya suka adalah adaptive suspension ya. Jadi ada 3 setelan kekerasan di mobil ini yang bisa diatur secara individual maupun dengan driving mode. Jadi driving mode di comfort, di sport, atau di plus R, itu semua kekerasan suspensinya beda-beda dan membuat mobil ini capable untuk di sirkuit, tapi juga untuk di jalan raya bantingannya masih nyaman. Ini bahkan lebih nyaman secara signifikan dibandingkan Honda Civic Type R generasi sebelumnya. Kemudian adaptive suspension ini juga termasuk salah satu penyetelan di mode berkendara individual, yang mana ini juga hal yang sangat menyenangkan dari Civic Type R, di mana kita bisa menyetel sesuai dengan keinginan kita, settingan untuk setirnya, untuk suara knalpotnya, untuk mesinnya, untuk suspensinya. Jadi kalau saya individual ini selalu yang mesinnya paling garang, yang setirnya sport, tapi untuk suspensinya saya pilih yang paling lunak sehingga tetap nyaman tapi garang. Lantas hal berikutnya yang saya suka adalah rev matching dari mobil ini. Jadi mobil ini dilengkapi dengan teknologi rev matching. Ketika kita turun gigi misalnya dari 4 ke 3, dia secara otomatis pada saat kita menginjak kopling, itu RPM dinaikkan, sehingga pada saat kita melepas kopling di gigi 3 itu tidak ada entakan sama sekali. Nah, ini akan membuat ketika kita di sirkuit balap itu tidak perlu melakukan heel and toe, kita pengereman lebih efektif. Kemudian pada saat di jalan raya seperti ini juga ketika turun gigi itu nggak ada yang gitu ya, semuanya smooth. Dan rev matching ini jadi berguna bukan hanya di jalan raya tapi juga di track balap. Pada saat di Mandalika saya nggak perlu mikirin heel and toe, saya tinggal ngerem sekuat-kuatnya, saya pindahkan gigi dan secara otomatis RPM-nya itu disinkronkan oleh mesin. Dan dibandingkan Civic Type R sebelumnya, rev matching di Civic Type R FL5 ini lebih cepat. Kalau saya bandingkan dengan GR Yaris pun, yang mana itu juga punya DNA rally yang kuat, ini rev matchingnya lebih cepat. Benar-benar sigap sekali rev matchingnya yang akan menambah performa kita berkendara, terutama di track, dan kehalusan kita berkendara pada saat di jalan raya. Hal berikutnya yang kurang saya suka adalah fitur autopilotnya, adaptive cruise control dan lane keeping assist-nya. Loh, aneh, biasanya saya sangat suka fitur tersebut. Iya, tapi untuk sebuah mobil hot hatch bertransmisi manual pula, hampir tidak pernah terpakai yang namanya adaptive cruise control dan lane keeping assist itu. Apalagi tidak praktis juga, karena begitu berubah kecepatan kita harus berpindah gigi, akhirnya lebih banyak tidak dipakai. Maksudnya daripada nambah-nambahin harga gitu loh ada di sini, karena itu fitur juga nggak murah. Mungkin saya lebih prefer fitur seperti Honda Sensing ini diganti dengan head up display misalnya, atau sayap belakang yang carbon fiber gitu ya. Karena Honda Sensing walaupun yes, dia bisa memantau sekitar dan memberikan kita peringatan kalau kita keluar jalur atau kita mau pindah jalur dan ada mobil lain, tapi agak mubazir di hot hatch seperti Civic Type R ini, apalagi yang bertransmisi manual. Mobil ini jelas fun to drive, dan satu faktor utama yang menyebabkan mobil ini sangat fun to drive adalah posisi berkendaranya yang sangat ergonomis. Anda bisa duduk rendah dengan posisi kaki dan tangan itu pas, posisi transmisi juga pas diletakannya, visibilitasnya juga bagus, dan joknya ini sangat-sangat nyaman. Jadi itu hal yang saya suka. Berikutnya adalah posisi dan kenyamanan berkendara. Hal yang tidak saya suka berikutnya adalah di duduk belakangnya. Nggak ada masalah dengan kelegaannya, ini lega sekali. Headroomnya juga sangat memadai dan ini joknya nyaman. Yang kurang serak bagi saya adalah ini hanya dirancang untuk 4 orang. Ditandai dengan diletakkan 2 cup holder di sini. Bahkan tidak ada seatbelt untuk penumpang tengah.
maksud saya kalau memang strictly mau 2 penumpang saja di belakang, kenapa nggak bikin jok yang individual dan itu akan bikin jadi lebih keren semuanya, yang atau yang modelnya tuh semi bucket untuk penumpang belakang. Ini kan bentuk joknya standar, hanya dibatasi oleh cup holder sini yang orang membuat tidak bisa duduk di sini. Mendingan sekalian dibuat eksklusif daripada dibuat model normal tapi hanya bisa memuat 2 orang juga gitu. Itu aja agak ganjelnya untuk kursi belakang ini. Jadi nanggung gitu loh. Mau 2 orang ya bikin individual, atau kalau mau 3 orang ya sekalian jangan taruh cup holder di sini, jangan nanggung seperti ini. Hal yang saya suka berikutnya adalah Honda Lock R. Ini adalah data logger yang terintegrasi di multimedia screen-nya, dan ini memberikan banyak sekali informasi yang berguna. Water temp, oil pressure, intake air temperature, terus abis itu ada injakan pedal gas, ada boost pressure, macam-macam di sini, dan bahkan Anda bisa customize karena ini Anda bisa pilih sendiri mana yang Anda suka. Ada banyak sekali parameter yang bisa ditampilkan, termasuk G-force juga. Dan selain di layar multimedianya, ini juga bisa ditampilkan di layar digitalnya. Jadi Anda bisa pilih apa yang ditampilkan di sini dan apa yang ditampilkan di instrumen. Dan yang paling mengagumkan adalah Honda Lock R ini punya satu aplikasi. Dan kalau aplikasi itu kita download ke handphone, kita tinggal merekam aksi kita di track lewat handphone. Nanti mereka punya server di mana mereka bisa mengupload data dari Lock R ini selama kita run di track, di-upload ke server, kemudian di download ke handphone kita, dan mereka bisa menyatukannya menjadi satu video tanpa perlu editing apa-apa. Mereka yang melakukan semua. Jadi langsung di video kita itu sudah ada semua data Lock R ini ditambah footage dari track. Benar-benar belum ada mobil lain yang saya lihat memiliki fitur seperti ini, dan ini pas banget untuk ada di mobil yang memang dibuat untuk di track. Luar biasa nih Honda Lock R. Selingan sedikit, berapa sih pajaknya dari Honda Civic Type R ini? Sebelum kita masuk ke hal yang disuka dan tidak disuka berikutnya. Jadi ini mobil saya daftarkan dengan nama perusahaan, artinya tidak terkena progresif. Jadi benar-benar murni. Ini pajaknya adalah 19,1 juta rupiah per tahun. Hal berikutnya adalah kapasitas tangki bensinnya yang menurut saya terlalu kecil untuk mobil performa tinggi seperti ini. Hanya 47 liter. Sedangkan mobil ini kalau dipakai normal saja itu konsumsi bahan bakarnya hanya 1,8. Kalau dipakai lebih agresif mungkin bisa di bawah 1,8. Dan 47 liter itu agak kekecilan. Sering banget saya kalau ke Mandalika belum berapa lama udah harus isi bensin lagi gitu. Berharap mungkin di 55 liter mungkin pas buat mobil ini. Last but not least, hal yang saya suka dari mobil ini adalah adanya badge. Walaupun Type R itu bukan mobil limited edition ya, tapi dengan adanya badge ini bikin kita benar-benar merasa memiliki sebuah mobil yang spesial dengan adanya badge ini. Bahkan pada saat launching juga saya diberikan diecast dan tempat kunci yang juga ada identitasnya dengan badge ini. Mobil saya R04824. Ini yang bikin semakin terasa spesial mengendarai sebuah Honda Civic Type R. Ya, jadi begitulah hal-hal yang saya suka dan tidak suka dari Honda Civic Type R ini. Karena memang tidak ada mobil yang sempurna. Mobil pasti ada kelebihannya, ada kelemahannya. Tapi overall saya tidak menyesal membeli mobil ini. Sangat senang dengan mobil ini walaupun harganya memang di atas ekspektasi, tapi ketika saya coba baik di jalan raya terutama di sirkuit, performanya bukan memenuhi ekspektasi saya lagi tapi di atas ekspektasi saya, dan benar-benar fun menyetir Type R di segala kondisi. Jadi begitulah video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Vicul PPF terbaik yang saya gunakan di banyak mobil saya, silakan follow Instagram mereka di sini, Vicul PPF Indonesia, dan
Untuk Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai dashcam yang saya pakai di Honda Civic Type R ini, yaitu ASDOM, itu Anda bisa juga follow Instagramnya di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.